semuanya, senang sekali saya Mangi Feracong bisa menjumpai Anda semua tentunya di Lubricant Talks. Dan kali ini saya akan membahas topik yang tidak kalah menarik dengan topik-topik sebelumnya yang pastinya akan memberikan banyak sekali informasi dan insight-insight baru untuk Anda semua. Nah, kali ini ya kalau kita bicara soal sistem hidrolik, kita sedang bicara terkait dengan kekuatan fluida yang menggerakkan dunia industri. Mulai dari alat berat di tambang, kemudian mesin produksi di pabrik, kemudian sampai dengan sistem pengangkatan di pelabuhan. Nah, semuanya ini Bapak Ibu bergantung pada keseimbangan antara tekanan tinggi dan juga pelumasan yang pastinya sangat tepat. Dan di segmen kali ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentunya bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Mahendra. Beliau adalah seorang Engineering Services Manager PT ExxonMobil Lubricants Indonesia. Halo, berjumpa kembali Pak Mahendra, apa kabar? Baik ya. Berjumpa lagi kita. Berjumpa lagi. Nah, kalau kemarin di topik sebelumnya kita sempat membahas mengenai gearbox ya Pak ya. Kali ini kita akan kulik lebih dalam lagi mengenai hidrolik. Ya, oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, pastinya akan mendapatkan atau membagikan informasi yang sangat menarik. Dan tema kita di episode kali ini adalah Hydraulic System Under Pressure, Lubrication Strategies for Pick Up Time. Oke, gimana nih Pak Mahendra, udah siap belum? Kita mau kulik-kulik soal hidrolik hari ini. Siap Pastinya ya, udah siap bagi informasi menarik juga dong pastinya. Oke, nah mungkin sebelum kita bicara lebih jauh soal hidrolik, bisa dijelaskan dulu sebenarnya hidrolik ini apa sih dan biasanya digunakannya di mana, Pak Mahendra? Oke, jadi fluida hidrolik sendiri itu agak berbeda ya dari oli yang kita kenal ya. Jadi untuk hidrolik oil atau fluida hidrolik sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk mentransmisikan daya. Jadi yang diambil itu fungsi dia untuk transmisi daya, sedangkan fungsi untuk membuang panas dan fungsi untuk melumasi itu menjadi fungsi berikutnya, bukan fungsi utama. Tadi di awal ada penjelasan mengenai di mining, pelabuhan, atau di manufaktur ya. Ini saya ambil contoh, hidrolik itu akrab kalau kita mungkin di jalan raya kita ngelihat, atau di tambang itu ada alat berat kayak ekskavator atau bulldozer dan lain sebagainya. Itu pasti mereka menggunakan sistem hidrolik dalamnya. Dan ada fluida hidrolik yang bekerja di dalamnya. Begitu juga dengan manufaktur seperti konveyor atau beberapa sistem hidrolik lainnya di dalam manufaktur kayak injection molding itu juga kadang menggunakan oleh hidrolik juga. Oke, tapi pastinya fluida hidrolik ini kan punya fungsi yang sangat penting ya, apalagi di industri berat seperti pertambangan atau manufaktur. Nah, sebenarnya fungsi utamanya apa? Peran pentingnya itu apa? Ya, peran pentingnya dia harus mentransmisikan daya secara baik dan efisien ya. Terhadap peran pentingnya. Dan kedua, dia harus mampu menjaga kebersihan daripada sistem hidrolik tersebut agar sistemnya bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Karena apabila fluidanya tersebut tidak mampu melindungi komponen dari keausan atau menjaga kebersihan dan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya, itu bisa berpengaruh pada daya yang ditransmisikan atau keluarannya ya, bisa dalam hal ini posisi atau gerak segala macam, dan itu bisa jadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan, dan pada proses manufaktur khususnya itu bisa membuat gagal atau cacat pada produk akhirnya. Oh gitu, jadi bisa menyebabkan masalah yang cukup panjang juga ya Pak ya, sampai di produk akhirnya. Nah, biasanya agar kita bisa mendapatkan fluida hidrolik yang tepat tuh seperti apa? Baik, jadi sama seperti kita memilih minyak pelumas, dalam hal ini memilih minyak hidrolik juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Kebutuhan seperti apa? Antara lain adalah komponennya membutuhkan fluida hidrolik seperti apa, apakah butuh kebersihan tertentu, atau bahkan dia punya rentang temperatur kerja tertentu, karena yang sistem yang rentang temperaturnya rendah atau yang lebar dari dingin ke panas gitu ya, dia akan membutuhkan fluida hidrolik yang berbeda juga. Oke, tapi ada beberapa macam artinya atau hanya ada satu macam saja Pak? Untuk hidrolik umumnya ada beberapa macam karena ada beberapa aplikasi yang memang membutuhkan kondisi khusus. Oke, biasanya yang paling sering digunakan tuh yang seperti apa? Ya, aplikasi hidrolik yang paling umum sebenarnya untuk menggerakkan aktuator ya, baik itu linear atau rotasional kayak seperti motor aktuator. Dan dia untuk mengangkat beban berat atau untuk menjalani mekanisme-mekanisme tertentu ya, misalnya membuat angkat-angkut atau seperti manufaktur tuh
buat injection moldingnya, menggerakkan skrunya dan segala macam. Artinya si fluida hidrolik ini kan punya peran yang sangat penting ya. Kemudian kalau kita bicara soal fluida hidrolik ini kan artinya berkaitan dengan yang namanya pelumasan. Nah, kenapa sih Pak pelumasan ini sangat penting dalam menjaga performa sistem hidrolik di bawah tekanan tinggi? Baik, jadi di bawah tekanan tinggi tentunya itu ada beban yang tinggi di sana dan pasti ada temperatur yang tinggi di sana. Dan kembali lagi tidak hanya mentransmisikan daya, dia juga punya fungsi untuk menjaga komponen sistem hidrolik dari keausan. Nah, di sini pelumas hidrolik itu atau oli minyak hidrolik itu punya peran penting untuk menjaga keausan dari komponen seperti valve, motor, dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena ketika komponen terganggu, maka bisa terganggu pula perintah atau output yang harus dikeluarkan dari alat-alat tersebut. Kayak misalnya posisinya ada yang harusnya posisinya A karena olinya kotor, misalnya gerakannya nggak lancar sehingga dia outputnya jadi bergeser atau nggak sesuai. Akibatnya apa? Akibatnya produknya nanti cacat atau misalnya ada keterlambatan atau tidak bisa bergerak secepat yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Tapi ketika mungkin dalam pemilihan pelumasan hidrolik atau fluida hidrolik ini kurang tepat ya, kita bisa taunya tuh dari mana Pak? Ya, jadi selain mentransmisikan daya, fungsi sekundernya adalah untuk membuang panas dan juga untuk melindungi keausan. Nah, pada proses dengan tekanan tinggi, itu salah satunya yang jadi concern adalah panas yang ditimbulkan akibat proses kompresi itu ya. Jadi ada proses tekanan tinggi, ada panas, dan nanti panas tersebut bisa mengubah kekentalan dari pelumas sendiri, dan apakah pelumas tersebut mampu untuk melindungi keausan daripada komponen-komponen tersebut. Jadi hal itu perlu dijaga, dan juga pada kondisi tersebut, pelumas juga, oli hidrolik juga agak tahan terhadap kondisi tersebut dan dia bisa bisa bertahan dari oksidasi atau degradasi akibat lingkungan tersebut, sehingga oli tersebut nanti akan terus bisa mentransmisikan daya dengan baik dan juga punya waktu pemakaian yang cukup panjang baik. Ya, oke. Jadi kan salah satu fungsinya tadi untuk membuang panas ya dengan adanya oli hidrolik tersebut. Tapi kalau memang panasnya ini tidak terbuang, gimana Pak akibatnya? Jadi rusak bagus. Atau apa? Jadi ketika panas dalam sistem itu tidak terbuang dengan baik, pertama yang jelas itu akan mempercepat kerusakan daripada oli itu sendiri. Dan yang kedua, panas tersebut bisa membuat viskositas atau kekentalan dari oli itu berubah ya, atau jadi makin encer. Nah, oli yang terlalu encer selain dia bisa mengganggu daripada lapisan pelumas yang diperlukan, dia juga bisa mempengaruhi kinerja dari sistem hidroliknya sendiri. Gitu. Jadi kurang produktif kah? Atau karena nanti efisiensi dari hidrolik sendiri akan terganggu ya ketika viskositasnya tidak berada di viskositas yang dibutuhkan. Dan terakhir, panas itu juga bisa mempercepat degradasi daripada material seal ya, atau sekat-sekat ya, seperti seal yang dari material karet dan lain sebagainya. Karena hal itu, ketika seal itu cepat terdegradasi, dia bisa terjadi namanya kerusakan pada seal atau yang berakibat ke kebocoran. Artinya memang panasnya ini harus terbuang dengan baik ya Pak ya, dengan sempurna, kira-kira seperti itu ya. Ya benar. Ya oke. Nah tapi kemudian ada nggak sih Pak tantangan umum yang dihadapi oleh sistem hidrolik dalam kondisi ekstrim seperti suhu yang tinggi dan juga beban yang berat? Baik, menyambung pertanyaan sebelumnya ya, terkait dengan bagaimana oli tersebut akan terdegradasi lebih cepat ketika terbentuk temperatur tinggi di lingkungannya dia ya. Hal yang paling pertama adalah ketika oli terdegradasi, dia akan timbul produk-produk sampingan dari oli tersebut. Jadi dia akan terdegradasi, timbul produk sampingan. Seperti mungkin mungkin seperti asam karbonil dan lain sebagainya. Yang apabila dibiarkan itu bisa berevolusi atau bereaksi terus menjadi varnish atau sludge yang kalau kita bicara di sebelum-sebelumnya ya. Dan di momen ini adalah penting untuk memperhatikan bahwa ketika sistem kita ekstrim panas, maka kita perlu oli hidrolik yang memang punya kemampuan untuk menahan terbentuknya dari hal itu semua ya. Atau memiliki kestabilan oksidasi yang baik. Karena apa? Karena kotoran-kotoran dalam oli tadi ketika dia sudah sampai pada jumlah tertentu dan sudah tidak dapat larut lagi di dalam oli, maka dia bisa keluar dari oli tersebut atau jadi fase tidak terlarut. Nah, fase tidak terlarutnya itu bisa mengendap di beberapa komponen dan akhirnya mengganggu baik pergerakannya atau
fungsi-fungsi dari komponen tersebut. Jadi itu malah timbul permasalahan kalau dibiarkan. Oke, varnish ini pengendapan bukan Pak ya? Ya, Atau jadi beda? sebenarnya varnish itu sebuah istilah ya yang digunakan untuk menyatakan adanya endapan, deposit atau endapan yang berasal dari turunan produk degradasi dari pelumas itu sendiri. Tapi masih banyak Pak ditemukan di lapangan terjadi varnish atau pengendapan. Nah, yang menarik adalah di era-era modern ini dengan sistem yang dibikin makin compact, beban makin tinggi, temperatur makin panas segala macam. Lumayan marak saya perhatikan di lapangan. Lebih banyak. Itu ada beberapa kasus-kasus yang mana timbul varnish pada sistem dan sampai varnish tersebut mengganggu kinerja sistem tersebut. Karena sebenarnya kalau pun ada hal seperti itu, tapi dia belum terlalu mengganggu, kadang-kadang belum ada efeknya ya. Karena varnish itu selain dia mengendap dan mengganggu, dia juga membuat lapisan sehingga banyak komponen itu kesulitan untuk membuang panasnya dia. Jadi sebagai insulator lah dia. Oke, kalau ciri-ciri memang ada pengendapan atau varnish ini sudah mengganggu tuh seperti apa Pak? Ini menarik karena di lapangan, contohnya di beberapa pabrik kertas ya, itu dia ada aktuator yang dapat perintah dari pressure control valve ya, atau katup yang untuk mengatur tekanan aktuator tersebut. Nah, ketika si valve-nya itu terganggu pergerakannya, maka dia akan memberikan informasi ke aktuator itu terlambat atau salah. Nah, aktuator itu kan akan menggerakkan roll ya untuk membuat penampang atau profil kertas yang sesuai. Ketika informasi yang diberikan salah terhadap respon perbedaan profil, terus respon diberikan lagi perintah yang salah, maka dia akan membuat profil yang salah terus gitu. Akhirnya apa, kalau itu berkelanjutan maka produknya bisa dianggap cacat dan itu bisa di-scrap ya gitu ya. Itu sebuah kerugian, dan untuk mengkoreksi kejadian tersebut itu kadang perlu dihentikan produksinya untuk dibersihkan sistemnya. Jadi itu dampaknya cukup signifikan khususnya ke produktivitas dari alat itu sendiri. Kalau sudah terjadi pengendapan, untuk pembersihannya itu cukup lama atau? Menarik. Jadi untuk durasinya sebenarnya tergantung dari seberapa parah pengendapannya dan apakah ada beberapa metode-metode yang memang bisa digunakan untuk membersihkan sistem tersebut. Namun kalau memang sampai pada titik tertentu yang dia harus dibersihkan secara mekanikal atau manual itu ya, yaitu yang akan menghasilkan mesin hentinya terlalu panjang. Lama gitu ya? Ya, dan itu sangat tidak produktif dan pastinya nggak diminati lah. Oke. Nah, tapi kemudian apa nih Pak yang membedakan pelumas hidrolik yang kinerjanya cukup tinggi dari pelumas standar? Kinerja cukup tinggi, ya balik lagi kita sesuaikan dengan kebutuhan alatnya ya. Kinerja yang cukup tinggi itu biasanya dia akan diformulasikan, minyak tersebut ya diformulasikan dengan ketahanan terhadap temperatur. Pertama, kekentalannya cukup stabil di rentang temperatur yang lebar. Kedua, dengan temperatur yang tinggi dia bisa menahan daripada oksidasi yang terjadi pada oli tersebut. Nah, dengan dia punya kinerja tinggi tersebut, dia bisa mampu menjaga kondisinya dengan baik sehingga bisa terus melakukan pekerjaannya ya, dalam hal ini mentransmisikan daya, membuang panas dan melindungi dari keausan. Dan karena dia lebih tahan terhadap oksidasi, baik lagi semua pelumas yang tahan terhadap oksidasi itu akan memiliki usia pakai yang lebih panjang. Lebih lama ya? Dampaknya nggak hanya dari pelumasnya saja, tapi tentunya produktivitas mesin kita juga lebih baik. Oke, tapi kalau kita bicara soal bahan baku mungkin dari pelumas hidrolik yang kinerjanya tinggi dan pelumas standar itu ada perbedaan kah Pak? Untuk bahan baku sendiri umumnya ada perbedaannya karena dari sifat pelumas itu mayoritas dipengaruhi oleh bahan dasarnya. Jadi pemilihan bahan dasar yang baik, yang sesuai, yang disesuaikan dengan kondisi operasi dia nanti itu sangat penting. Dan juga pemilihan aditif, dan terakhir adalah formulasi dari pencampuran atau formulasi dari kedua elemen tersebut ya untuk menghasilkan pelumas yang punya kinerja yang lebih tinggi. Oke, jadi karena fungsinya sedikit berbeda juga ya Pak Mahendra ya, jadi mungkin dari segi bahan bakunya juga ada sedikit perbedaan. Oke, tapi bagaimana kemudian teknologi anti-aus dalam oli hidrolik ini bisa bekerja untuk melindungi komponen yang ada? Ya, jadi teknologi anti-aus itu atau aditif anti-aus ini ya. Jadi teknologi anti-aus itu biasanya diberikan oleh aditif anti-aus. Kita ada gunakan aditif anti-aus itu pada pelumas hidrolik itu dia akan membuat lapisan pelindung pada permukaan yang bergesekan. Tujuannya apa? Tujuannya lapisan tersebut
akan mengurangi gesekan yang terjadi di antara dua permukaan tersebut. Dan juga ada lapisan olinya ya. Dan lapisannya juga berfungsi sebagai apa ya, saya bilangnya lapisan yang sacrificial ya, atau dia akan dikorbankan gitu ketika terjadi gesekan. Jadi alih-alih langsung menggerus permukaannya, lapisan tersebut yang dikorbankan dulu baru permukaannya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah melindungi dari keausan dan usia daripada komponen sendiri lebih panjang. Kembali lagi kalau komponen lebih panjang berarti penggantian lebih jarang, ada penghematan di sana dan ada produktivitas juga di satu. Meningkat gitu ya produktivitasnya. Oke, tapi kemudian ada nggak nih Pak dampak langsung dari penggunaan pelumas dengan stabilitas oksidasi yang cukup tinggi terhadap waktu operasi mesin itu sendiri? Pasti ya. Jadi apabila semakin stabil pelumas terhadap oksidasi, maka semakin lambat dia terdegradasi. Semakin lambat terdegradasi, maka semakin panjang usianya. Semakin panjang usianya, maka semakin produktif pula mesinnya. Karena pelumas itu salah satu pemicu kegiatan pemeliharaan. Jadi penggantian pelumas itu salah satu pemicu kegiatan pemeliharaan, dan itu setiap kegiatan pemeliharaan pasti ada penghentian operasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini itu bisa meningkatkan produktivitas mesin juga. Oke, kalau untuk jangka waktu pemeliharaan sendiri, Pak Mahendra harus misalnya berapa bulan sekali, minggu sekali, atau seperti apa? Ya, pemeliharaan tentunya kalau misalnya kayak penggantian pelumas itu tergantung sistem ya. Tapi untuk sistem yang sangat besar, umumnya dilakukan pemantauan. Jadi hanya akan diganti ketika pelumas tersebut sudah dinyatakan tidak dapat berfungsi dengan baik lagi. Jadi itu bisa panjang sih. Dan pemantauan rutin juga diperlukan supaya kita bisa tahu kondisinya dari waktu ke waktu. Kembali lagi pemantauan rutin terhadap pelumas itu ada 3 elemen. Itu ada kondisi pelumasnya sendiri, kondisi mesinnya, dan juga kondisi kontaminasi. Oke, jadi 3 hal itu ya, kondisi olinya sendiri, kemudian pelumasnya sendiri ya, mesinnya sendiri, dan jadi kontaminasi juga. Memang apa yang bisa mengkontaminasi pelumas tersebut yang akhirnya jadi tidak produktif nih kerjanya? Ya, bagus. Jadi untuk kontaminasi sendiri pertama kotoran nih. Kotoran pastinya kotoran. Kotoran itu apa? Kotoran di sini adalah sesuatu yang tidak ada di pelumas itu saat pelumas tersebut dibuat. Jadi kotoran itu bisa masuk dari luar, bisa tercipta di dalam akibat keausan, atau memang sisa dari manufaktur si mesin itu sendiri, khususnya mesin-mesin baru ya. Nah, kontaminasi itu pertama kita perlu kita analisa, kita cek, kita periksa dari mana potensi sumber-sumbernya kontaminasi tersebut. Pertama, selalu lebih baik kalau kita mencegah ya sebelum dia, supaya dia nggak masuk seperti apa. Jadi kita lihat, misalnya ada debu, apakah debu itu harus ada di situ, apa ruangan itu harus bersih? Kalau emang harus bersih, ya dibersihkan dulu bagaimana ruangannya kan. Kalau memang nggak bisa dibersihkan, berarti harus ada mitigasinya atau penanggulangan ketika sudah masuk debu, apakah disaring atau menggunakan brittle atau saringan ya, baik desikan dan jenis-jenis lainnya sesuai dengan kontaminannya. Oke, tapi biasanya yang lebih mudah terkontaminasi itu ketika di industri manufaktur atau pertambangan? Atau sama saja, keduanya tetap punya resiko yang sama? Semuanya punya resiko, tapi memang untuk di pertambangan itu potensi untuk kontaminasinya lebih tinggi. Karena kita tahu ya, pertambangan semua alatnya beroperasi di rata-rata di lingkungan yang terbuka. Sedangkan manufaktur biasanya ruangannya nggak selalu, tapi ruangannya umumnya lebih kecil dan lebih bersih, atau kita bilang lebih terkontrol lah, lebih terkendali. Oke, jadi bisa dikatakan dong Pak, kalau misalnya pemantauan di industri pertambangan ini harus lebih sering dilakukan karena kontaminasinya bisa lebih tinggi kan resikonya. Benar, jadi untuk tempat-tempat yang punya resiko kontaminasi lebih tinggi, itu pemantauannya bisa jadi berbeda dari tempat-tempat yang potensi kontaminasinya tidak setinggi itu. Jadi memang penting banget untuk memahami kebutuhan pemantauan itu. Nggak ada yang saklek ya. Banyak orang, wah seminggu sekali, sebulan sekali. Itu sebenarnya nggak, tergantung kondisinya seperti apa dan berapa jumlah ideal yang bisa bermanfaat informasinya untuk kita di lapangan. Oke, jadi ini catatan penting juga ya bagi Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin jangan lupa melakukan pemantauan, apalagi kalau mungkin Bapak Ibu bergerak di industri pertambangan karena resiko kontaminasinya ini jadi lebih tinggi. Oke Pak Mahendra, kita kan udah banyak banget nih ngebahas soal kontaminasi. Nah, kontaminasi ini kan erat kaitannya dengan ISO 4406. Nah, sebenarnya ISO 4406 ini apa sih kemudian, bagaimana standar ini bisa membantu menjaga kebersihan pelumas untuk hidrolik? Ya, baik. Jadi ISO 4406
ini adalah standar internasional untuk menyatakan kode yang menyatakan banyaknya jumlah partikel yang ada dalam pelumas. Oke. Jadi dia digunakan untuk mengukur secara standar kalau kodenya sekian itu jumlahnya berapa dan berapa. Harapannya apa? Kita bisa tahu kapan sistem kita banyak partikel di dalamnya dan kapan partikelnya sedikit. Tapi jangan salah, karena ternyata tidak semua partikel itu adalah kontaminan. Jadi tidak semua partikel adalah kontaminan keras ya. Dan ada juga yang satu kontaminannya dia sifatnya lembut. Dia memang tidak langsung menyebabkan keausan, tapi bisa mengganggu daripada sistem itu sendiri. Dan yang paling sering terlewatkan adalah tidak semua partikel ini buruk ya, karena ada partikel-partikel yang berasal dari aditif atau komponen dari pelumas itu sendiri yang memang tidak terlarut dan terbaca sebagai partikel. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga. Saya sebenarnya lebih suka nyebutnya ini jumlah partikel ya, karena kalau bilangnya cleanliness atau kebersihan kan tidak selamanya akibat kotoran ya sebenarnya itu. Oke, berarti ada partikel yang memang berasal dari pelumas itu sendiri. Tapi itu berbahaya nggak nanti kalau misalnya bisa menimbulkan masalah atau seperti apa? Ada, dan justru malah partikel itu bukan berbahaya, malah justru baik. Karena contohnya seperti aditif defoaman ya, atau anti-foam aditif, itu ada yang tidak terlarut, dan dia akan terbaca sebagai partikel. Kalau kita bersikeras untuk membersihkan dengan cara disaring, difiltrasi misalnya, sampai habis, justru malah oli kita performanya akan terganggu hanya karena itu. Oh gitu. Karena ada beberapa yang memang punya manfaat. Jadi hati-hati juga dalam memandang jumlah partikel itu sebenarnya apa. Oke, tapi kira-kira kenapa sih ini partikel kontaminan sekecil apapun ya pada akhirnya ini bisa menyebabkan kerusakan besar dalam sistem hidrolik yang ada? Ya, jadi pada sistem hidrolik khususnya yang punya tekanan tinggi, beban tinggi gitu ya. Partikel kecil-kecil tadi itu bisa masuk ke dalam celah ya. Celah di antara dua permukaan yang sedang bergesekan. Nah, jadi kita bisa bayangin, kan kebayang nggak ya kalau ini ada dua yang bergesekan, dipisahkan oleh oli, dan di dalamnya di antaranya tuh ada partikel padat yang lewat. Maka dia akan kejepit di antara dua benda itu di celahnya itu, dan itu bisa memberikan tegangan atau tekanan ya pada dua permukaan, dan bukan nggak mungkin dia akan menimbulkan kehausan atau kerusakan di antara dua permukaan tadi. Oke. Jadi problemnya itu, apalagi dengan tekanan tinggi dan segala macam itu makin ketat lagi jaraknya, dan makin sensitif lagi terhadap kontaminasi daripada partikel itu sendiri. Oke, tapi mitigasinya seperti apa Pak untuk mencegah hal ini terjadi? Baik, yang pertama pastinya kita mengetahui ya dari mana partikel itu bisa masuk. Pertama harus tahu itu partikel apa, dari mana kira-kira dia bisa masuk. Nah itu bisa dibentengi ya. Misalnya dia kontaminasi, berarti kita menjaga lingkungannya atau mencegah dia masuk dalam sistem. Nah, namun ketika dia sudah masuk, supaya nggak terus memperparah seperti apa? Biasanya kita bisa pindahkan partikel tersebut, kan kontaminan padat ya. Kita bisa pindahkan dengan teknik filtrasi dan lain sebagainya yang sesuai untuk memindahkan partikel tersebut dari olinya. Jadi kita menjaga kebersihan olinya dengan cara melakukan filtrasi secara berkala. Apabila sudah masuk sudah masuk dalam sistem dan sudah menimbulkan gangguan ya, kayak mulai ada kehausan dan sebagainya. Tapi mostly memang penyebabnya gara-gara lingkungan. Paling besar. Kalau pada kasus dia masuk ke dalam sistem, itu umumnya dia sudah ada di lingkungan. Tapi bagaimana dia masuk itu juga penting. Apakah di sana kita habis tambahin oli ya, misalnya nutupnya nggak rapat, atau ada tempat-tempat yang bocor dan lain sebagainya. Itu kalau dibiarkan bisa jadi sumber masuknya kontaminasi dan bisa punya dampak yang cukup signifikan. Oke, artinya sih menjaga kebersihan dan cleanliness itu sendiri sangat penting ya untuk menghindari kontaminasi tadi ya, menghindari partikel-partikel yang akhirnya ini bisa menjadi kontaminasi yang bisa merugikan lah, kita bisa katakan seperti itu. Oke, tapi kemudian Pak Mahendra, apa saja sih praktik terbaik ya dalam filtrasi pelumas untuk menjaga sistem tetap bersih dan juga tetap efisien? Ya, jadi untuk praktek filtrasi yang baik ya, pertama kita harus gunakan filter yang sesuai untuk menangkap partikel apa yang ada di dalam sistem kita. Pertama itu gunakan filter dengan efisiensi yang cukup, karena tidak semua filter itu punya efisiensi yang sama ya. Jadi efisiensi berbeda-beda. Dia memang ukurannya sama tapi efisiensi berbeda. Nanti efeknya kemana? Efeknya tangkapannya juga kurang. Efektivitasnya juga berbeda untuk masing-masing. Jadi itu sangat penting.
Dan yang kedua tentunya dipantau. Sebenarnya untuk mengetahui efektif apa enggak kita harus pantau kan. Sebenarnya berkurang nggak sih, terjaga nggak sih, atau jangan-jangan filternya ada tapi nggak ada perubahan. Jadi sebenarnya percuma juga kita pasang filter situ, jadi nggak ada manfaatnya. Itu salah satu praktek terbaik, kita harus mengetahui juga sih. Oke, tapi kemudian bagaimana caranya kita bisa memilih filter yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita, yang efektif lah Pak? Ya, jadi dari analisa partikel tadi, banyaknya partikel kan dibedakan dalam beberapa macam ukuran ya. Nah, ukuran-ukuran itu kita lihat yang bermasalah di ukuran mana, dan kita tentukan filternya mau yang ukuran berapa dengan efisiensi yang seperti apa. Oke. Dan juga perlu diperhatikan, perlu dikonsultasikan dengan manufaktur dari pelumasnya sendiri ya. Apakah dengan penggunaan jenis medianya seperti ini, ukuran seperti ini, efisiensi seperti ini, dan proses filtrasi seperti ini, itu akan mengganggu daripada formulasi yang ada di olinya tersebut. Karena yang kita nggak mau, formulasi itu kan bermacam-macam ya. Yang kita nggak mau adalah kita justru menangkap hal-hal yang harusnya tetap ada di situ. Oke, jadi penting sekali memilih filter atau penyaring itu yang memang efektif untuk kita gunakan. Tapi Baik. relate nggak sih Pak, atau nyambung nggak sih Pak ketika filtrasi ini jarang dilakukan ya, kemudian bisa berakibat terhadap mesinnya itu sendiri, mesin hidroliknya itu sendiri tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Ya, pada contoh kasus peralatan yang memang terkontaminasi berat, ketika praktek filter yang ada itu tidak mampu lagi, maka mungkin bisa dipertimbangkan untuk menggunakan proses filtrasi tambahan ya, atau eksternal, untuk membuang kontaminan-kontaminan yang masuk ke dalam sistem secara akumulasi ya. Jadi kalau udah akumulasi mungkin bisa dibuang. Tujuannya apa? Selama kontaminasi itu bisa dipisahkan dengan ekonomis, sebenarnya lebih baik dipisahkan. Karena kalau kontaminasinya memang tidak dapat dipisahkan lagi, sudah terlalu banyak, akhirnya mendegradasi pelumas, alat, segala macam, dan keausan timbul di sana segala macam, mungkin filtrasi itu nggak lagi ekonomis. Yang lebih ekonomis malah penggantian pelumasan. Nah, kalau udah seperti itu, tentunya pelumas-pelumas hidrolik dengan kapasitas yang besar, tangki-tangki yang besar itu, kalau berhenti kan nggak bisa sebentar ya. Nah, di situ ada kerugian lah, kehilangan kesempatan untuk berproduksi sebenarnya. Oke, nah itu dia tadi kita sudah membahas soal kebersihan ya, berkaitan juga dengan filtrasi. Nah, kali ini mungkin saya sering juga mendengar istilah mengenai kavitasi. Itu sebenarnya apa sih Pak, kavitasi? Ya, kavitasi itu sebenarnya adalah gelembung dalam cairan yang ketika dia pecah, dia akan menimbulkan tekanan yang cukup besar, dan itu bisa merusak secara mikro permukaan logam-logam di sekitarnya. Nah, karena disebabkan oleh gas atau udara yang masuk dalam sistem, salah satu sifat pelumas yang utama itu adalah untuk air release atau melepas udara ya. Nah, oli yang punya kemampuan melepas udaranya kurang baik, itu bisa membawa udara, dan udara tersebut bisa menjadi gangguan dalam sistem kita. Atau udara tersebut masuk ke sistem, umumnya sih melalui kebocoran yang ada di area sebelum pompa. Berbeda kalau setelah pompa atau area bertekanan tinggi gitu ya. Ketika bocor dia keluar. Nah, kalau dia bocor di lokasi yang disedot gitu ya. Ketika bocor dia akan ada udara yang masuk. Nah, udara yang masuk inilah bisa menjadi udara yang ada dalam olinya, dan pada lokasi tertentu bisa menyebabkan kavitasi. Dan khususnya di hidrolik, kandungan udara ini nggak diminati ya. Kenapa? Karena udara dalam hidrolik itu, udara kan kompresibel, dia mampu ditekan. Dia bisa berubah volumenya ketika ditekan. Nah, bayangkan kita melakukan pengereman, itu kan hidrolik ya. Tapi ada udara dalamnya, pasti ketika kita tekan, si aktuatornya atau si remnya itu nggak langsung gerak. Bayanginnya kita mau ngerem, tapi dia nggak langsung gerak karena ada udara situ. Jadi, selain daripada menimbulkan keausan karena kavitasi tadi, juga oksigen pasti mempengaruhi oksidasi ya, mempercepat, dan ketiga mengganggu respon daripada aktuator itu sendiri. Oke, jadi kalau kita memilih pelumas yang kurang tepat, pada akhirnya bisa menimbulkan kavitasi Pak? Salah satunya itu, tapi juga lebih penting untuk memeriksa apakah ada sumber-sumber tempat masuknya udara ke dalam sistem kita. Oke, tapi kemudian bagaimana akhirnya pelumas yang tepat ini bisa mencegah terjadinya kavitasi? Baik, jadi pelumas yang tepat ini pertama adalah pelumas yang spesifikasinya sesuai dengan kebutuhannya, dan juga punya kemampuan untuk melepas udara dengan baik. Jadi ketika ada udara masuk, dia bisa cepat dilepas atau dibuang. Oke. Oh, jadi memang kuncinya lagi-lagi pemilihan pelumas yang tepat ini ya, agar bisa menghindari terjadinya salah satu masalah, yaitu kavitasi.
Oke, itu tadi mengenai kavitasi. Nah, kemudian sebenarnya ini ada pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas, Pak Mahendra, terkait dengan varnis atau pengendapan tadi ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi. Sebenarnya varnis ini terjadi karena apa sih? Kemudian dampaknya terhadap performa mesin tuh seperti apa? Kalau misalnya mungkin terjadi varnis tapi kita tidak aware untuk membersihkan, apa masalah yang sangat fatal lah yang bisa ditimbulkan? Baik, oke untuk varnis ya. Jadi varnis itu saya coba kembali sedikit lagi ke awal bahwa definisinya adalah endapan akibat produk turunan atau degradasi dari oli, produk hasil oksidasi atau turunannya ya. Nah, dampaknya apa? Yang pasti dia ketika dia terdeposisi di komponen ya atau melekat di komponen, pertama dia akan membuat lapisan ya. Lapisan itu pasti akan mengganggu pembuangan panas daripada komponen itu sendiri. Jadi untuk melepas panasnya akan sedikit lebih sulit, sehingga akan jalan lebih, temperaturnya agak sedikit lebih tinggi. Dan kedua masih terkait dengan, karena dia membentuk lapisan ini bisa mengganggu clearance atau celah-celah daripada komponen, yang mana komponen itu butuh celah untuk dia bisa bergerak. Bayangkan di sini kita mau ada pergerakan, tapi di sana celahnya menyempit, maka gerakannya lebih susah. Ya. Nah, lambat atau lebih susah dan sebagainya. Nah, gerakan lebih lambat dan susah tadi itu bisa berpengaruh ke aktuatornya atau ke ujung gerak hidroliknya ya. Yang akhirnya bisa berakibat ke tidak presisian daripada pergerakan itu, dan pada kasus manufaktur, contohnya di pabrik kertas atau injection molding dan sebagainya, produknya bisa tidak presisi. Dan kalau tidak presisi dan di luar daripada kualitas yang diizinkan, maka bisa jadi cacat produk atau reject. Oke, nah tadi Pak Mahendra juga sempat menyebutkan soal temperatur yang tinggi. Nah, kalau memang bisa terjadi atau suatu saat terjadi nih temperatur tinggi itu, apa masalahnya Pak yang bisa ditimbulkan? Ya, temperatur tinggi selalu berkaitan dengan laju daripada oksidasi oli itu sendiri. Semakin tinggi temperaturnya, semakin cepat oksidasi, semakin pendek usia olinya. Sebagai gambaran, salah satu acuan yang populer di industri yang sederhana ya, setiap 10 derajat Celcius di atas 60 derajat Celcius, maka oksidasi akan terjadi 2 kali lebih cepat. Jadi kalau kita punya running biasanya oli temperatur 70, jadi ke 80 atau 60 ke 70, dia usianya bisa dibilang potong setengahnya gitu. Jadi itu satunya, dan semakin dia terdegradasi, produk turunannya ingat tadi di awal bisa jadi cikal bakal varnis. Dan ketika varnis itu terdeposisi di tempat-tempat yang sensitif, itu akan menjadi permasalahan dalam sistem hidrolik kita. Oke, tapi kemudian strategi terbaik nih untuk mengatasi dan mencegah pembentukan varnis dalam sistem hidrolik itu apa? Mungkin dari yang mencegah dulu, kemudian mengatasi. Nah, mencegah. Kita melihat bahwa dia turunan dari hasil oksidasi oli. Jadi pastinya apa yang menyebabkan oksidasi tersebut ya? Pertama, temperatur yang tinggi. Apakah temperatur bisa dikurangi? Apakah pendinginan bisa diperbaiki? Apakah bebannya sebenarnya terlalu tinggi dan sebagainya ya? Itu terkait dengan temperatur. Kedua, terkait dengan paparan terhadap kontaminan. Kontaminan yang populer itu seperti udara dan air itu kan mengandung oksigen. Nah, komponen ini bisa mempercepat terjadinya oksidasi karena makin banyak pelumas atau oli yang kontak dengan si oksigen tersebut. Maka dia akan teroksidasi lebih cepat. Jadi penting untuk menghindari kontaminan seperti itu. Kalau udah dua itu, satu lagi adalah mungkin keasaman dari si cairan itu sendiri. Karena keasaman itu selain indikasi dari adanya radikal bebas, dia juga bisa mempercepat reaksi oksidasi itu sendiri, atau kita bisa bilang menurunkan energi reaksi oksidasi itu sendiri. Oke, tapi pada kenyataannya di lapangan Pak Mahendra masih banyak terjadi varnis atau mungkin kavitasi tadi juga masih banyak? Di lapangan mungkin yang lebih tren saat ini yang bisa dari itu lebih ke varnis ya. Karena pengendapan itu ya. Keluhan-keluhan akibat varnis ini mulai dirasakan para pengguna-pengguna atau para operator ya. Karena di mana itu mulai mengganggu operasi atau bahkan mungkin hingga menyumbat atau udah mulai menimbulkan keausan atau mengganggu respon segala macam. Jadi lebih cepat menjadi concern yang sangat kritikal ya bagi teman-teman di lapangan. Oke, tapi lebih cepat menimbulkan concern, lebih cepat diatasi juga nggak daripada mungkin kavitasi atau yang lainnya? Cenderungnya iya, karena dia mendapat perhatian yang lebih
besar ya, karena kan dampaknya langsung ke produksi. Oke. Jadi rekan-rekan tuh biasanya akan peduli ketika sudah berdampak dengan produksi. Jadi selalu kita kaitkan dengan bagaimana, kalau dari konteks pelumasan ya, bagaimana pelumasan bisa berperan untuk membantu alat tersebut berproses dan berproduksi sebagaimana tujuannya. Oke, berarti ini konteksnya sudah mengatasi ya, bukan mencegah ya Pak ya. Oke, nah kemudian Pak Mahendra, sebenarnya bagaimana sih teknologi digital seperti sensor online bisa membantu untuk memantau kondisi pelumas secara real time? Ini menarik nih. Ya lagi sekarang semua di mana-mana trennya digital ya. Jadi semua digital dan data yang banyak gitu. Jadi data yang banyak itu akan membantu kita. Tentunya datanya selain banyak juga harus bagus ya, representatif ya. Kalau datanya banyak tapi ngaco juga, yang ada malah bingung gitu. Iya. Nah, jadi pemantauan parameter pelumas seperti temperatur atau ada beberapa sensor sekarang ya yang saya pelajari itu mempelajari kualitas pelumas melalui impedansi atau melihat kandungan kausan logam melalui elektromagnet dan lain sebagainya. Itu sekarang mulai banyak dan itu bisa juga membantu kita untuk melihat kondisi pelumas secara langsung atau real time ya. Kelebihan adalah dengan punya data yang lengkap dan real time, itu kita bisa ngambil keputusan yang sesuai atau keputusan yang cepat pada saat itu juga. Karena nggak jarang, mungkin kita di sini kirim ke laboratorium mungkin 1-2 hari sampai 1-2 hari hasilnya keluar. Tapi kalau di daerah-daerah yang jauh, terpencil, itu hal-hal seperti ini tuh menjadi hal yang sangat menguntungkan buat beliau di sana. Karena dia datanya bisa lebih cepat dibandingkan kirim. Dan dia bisa cepat ambil tindakan ketika terjadi penyimpangan. Sehingga dia bisa menyelamatkan peralatannya daripada kerusakan yang punya dampak lebih tinggi. Dan perlu digarisbawahi bahwa untuk kirim dari sana keluar aja susah, apalagi kirim dari luar masuk. Sama aja susahnya kan ya. Jadi kalau dia ada gagahan spare part, mendadak, dan dia butuh, itu pengirimannya makan waktu yang cukup panjang juga. Artinya sekarang teknologi semakin canggih dong Pak ya? Oke, nah kemudian ada teknologi-teknologi lainnya nggak yang mungkin bisa membantu sistem kerja hidrolik ini agar semakin produktif? Teknologi lainnya saya belum dengar banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling terkenal mungkin tentang sensor ini ya, sensor online ya, untuk mengetahui masalah pelumas secara real time ini ya? Ya, untuk konteks pelumasan saat ini yang saya perhatikan lumayan banyak sensor yang bisa dipasang secara real time dan hasilnya bisa dilihat semudah kayak kita akses handphone atau mungkin tablet dan mana. Jadi kemajuan teknologi ya itu memudahkan juga sih. Sudah banyak yang pakai, sudah banyak yang digunakan. Sudah banyak digunakan. Sejauh saya lihat sih memang belum semua ya, tapi pelan-pelan industrinya sudah mengadopsi itu. Oke, tapi opini Pak Mahendra sendiri dengan hadirnya mungkin sensor online yang bisa mengetahui pelumas ini secara real time, bagus atau? Bagus, karena semakin berjalannya waktu pasti itu akan makin sempurna dan akan memberikan informasi-informasi yang lebih relevan dan sangat membantu kita untuk melakukan analisa khususnya ketika kita butuh ambil keputusan yang cepat. Oke, mungkin ada tips-tips untuk teman-teman atau Bapak Ibu operator di luar sana terkait dengan sensor online ini? Ya mungkin untuk yang di area-area remote ya, itu bisa dipertimbangkan untuk melihat kira-kira manfaatnya seperti apa dan apa yang dialami di sana sebenarnya itu lebih penting. Jadi kapan dia relevan ketika memang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan apa yang dialami di sana. Jadi kalau memang ada permasalahan di sana bisa menggunakan dan sensor ini bisa memberikan informasi yang mereka butuhkan untuk melakukan penggantian, maka bisa dipertimbangkan untuk dipasang di sana. Oke, tapi kemudian sebenarnya kan tadi Pak Mahendra juga sempat membahas mengenai data ya, sempat menyinggung soal data. Nah, ini apa sih manfaat dari integrasi pelumasan dengan sistem perawatan prediktif berbasis data? Baik, ya berkaitan dengan data sendiri adalah kebutuhan kita untuk mengolah informasi salah satunya dari data-data mentah tadi ya. Nah, ketika kita bisa menggabungkan beberapa data untuk mengambil sebuah kesimpulan, nah kesimpulan itu yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi contohnya kondisi peralatan atau dalam ini kondisi pelumasannya gitu ya, baik atau enggak. Nah, ketika dia tidak baik atau menyimpang dari kondisi yang seharusnya, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Nah, semakin dia terintegrasi dan semakin cepat kita bisa dapat data dan bisa tentukan kesimpulannya, semakin cepat pula kita bisa lakukan tindakan perbaikan untuk mengkoreksi kondisi ini.
Nah, semakin cepat respon kita itu, kita bisa terhindar dari potensi kerusakan-kerusakan yang punya dampak lebih tinggi. Jauh lagi, Ya. lebih tinggi lagi. Oke. Oke, tadi kita udah membahas banyak sekali soal varnis, kemudian kavitasi. Tapi kan mungkin ada masalah lain yang bisa timbul, yaitu kebocoran nih Pak Mahendra. Nah, kalau kita bicara soal kebocoran, sebenarnya ngaruh nggak sih Pak ketika kita memilih oli hidrolik yang kurang tepat, yang akhirnya mungkin bisa relate dengan kebocoran itu sendiri? Ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi seringkali oli itu kan hilang banyak ya karena dia bocor. Pertanyaannya bisa nggak sebenarnya oli ini yang menyebabkan kebocoran? Jadi jawabannya bisa. Kenapa? Itu saat terjadi ketidakcocokan antara olinya dengan sealnya. Jadi secara kimia memang dia nggak cocok. Dampak umumnya biasanya dia sealnya akan mengembang, mengerut, atau dia malah hancur gitu ya. Dia secara kimia nggak cocok. Nah, dari situlah akan timbul celah-celah yang berlebih, dan celah berlebih itu yang nanti menjadi jalur untuk oli keluar atau bocor. Oke, nah berarti ciri-ciri ketika mungkin si oli dan sealnya ini tidak cocok atau kurang cocok, tadi ada mengecil ya Pak? Mengembang, satu lagi kemudian apa tadi Pak? Ya hancur dia. Oh, hancur. Nah, kemudian untuk mencegah hal seperti itu terjadi, gimana caranya? Ya, ini penting untuk melakukan pemilihan oli atau pelumas yang sesuai dengan cocok dengan seal-seal material tadi. Beberapa manufaktur hidrolik biasanya menyebutkan, jadi jenis oli ini cocok dengan seal ini, tipe itu. Jadi hati-hati kalau misalnya kita melakukan penggantian seal dan sebagainya macamnya, itu harus dicek, ditanyakan juga apakah cocok apa enggak. Karena tidak semua jenis pelumas dan aditifnya itu cocok untuk semua jenis seal. Jadi dia ada peruntukannya biasanya seperti itu sih. Oke, jadi ketika kita ingin ganti seal, jangan lupa untuk cek juga untuk ganti olinya kan, karena dua barang ini kan harus cocok gitu ya Pak ya? Benar, jadi baik oli atau sealnya kita harus cek sebaliknya bahwa kedua ini cocok apa enggak. Rata-rata biasanya untuk manufaktur tuh merekomendasikan oli yang cocok dengan seal yang dia pakai di alatnya dia. Jadi itu penting buat kita pertimbangkan. Atau juga kita lihat ya ketika ada upgrade atau perubahan material atas alasan lain gitu ya, itu harus ditanyakan kembali apakah ini memang sesuai atau tidak dengan olinya. Karena itu kalau misalnya nggak ketahuan itu akan jadi masalah yang berulang terus-menerus tuh. Oke, kalau sudah terjadi kebocoran gini kan artinya kita harus cek nih antara ganti oli atau melakukan treatment-treatment lainnya. Tapi ketika kita mau upgrade untuk ganti oli, itu bisa langsung di-upgrade aja atau harus ada treatment tertentu sebelum upgrade tersebut? Jadi penggantian jenis oli ya? Benar, jadi treatment tertentu sebenarnya kita melihat pada kondisi oli sebelumnya seperti apa. Nah, kondisi ini hanya kondisi olinya aja, tapi kondisi sistemnya. Kita lihat, kalau dia memang ada kontaminasi berat, ada kotoran, segala macam, itu akan lebih baik kalau kita bisa melakukan pembersihan ya. Atau biasanya teman-teman bilangnya flushing, jadi dikuras, dimasukin oli baru, dibuang gitu. Atau pakai pembersih dan sebagainya ya. Yang tentunya cocok dengan sistemnya gitu ya. Itu bisa dipertimbangkan agar apa? Agar ketika oli baru yang masuk itu dia masih fresh dan performanya bisa kita nikmati secara optimal. Karena kalau penggantiannya menyisakan kotoran atau menyisakan hal-hal lain, itu akan menjadi kontaminan bagi oli baru dan tentunya akan mengurangi efektivitas dari oli baru kita yang masuk. Jadi sayang ya, kita maunya ganti baru fresh tapi karena ada sisa, akhirnya dia terkontaminasi dengan sisa tadi. Jadi dia nggak 100% lah. Padahal kita baru mulai gitu. Oke, jadi harus di flushing dulu. Ya, kalau memang kondisinya memang sangat kotor dan segala macam, itu harus dilihat. Oh, ternyata perlu dibersihkan. Atau misalnya di tangkinya udah banyak endapan dan segala macam, itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk pembersihan secara mekanis atau dikeluarkan pakai manual ya, pakai orang. Oke, nah tapi sudah banyak belum mungkin Bapak Ibu di luar sana yang sudah teredukasi soal hal ini? Mungkin ketika ingin upgrade oli atau ganti oli, ya langsung ganti aja tanpa melakukan treatment tertentu. Ya memang masih ada yang langsung ganti ya, tapi juga saya melihat trennya sekarang orang lebih care ya, lebih peduli lah. Lebih aware ya. Lebih peduli karena beliau mulai sadar langkah yang sederhana saat penggantian dibersihkan itu ternyata bisa berdampak yang lebih baik secara signifikan untuk kedepannya. Jadi dia bisa menikmati oli barunya dia dengan lebih lama atau lebih baik performanya tanpa tercampur oli-oli sebelumnya. Apalagi kalau misalnya tadi ya saya dengar kata-kata upgrade, berarti kan naik ke sesuatu yang lebih tinggi ya. Betul. Sayang ya udah investasi tapi menyisakan kotoran kan. Jadi sia-sia ya Pak.
mungkin nggak sia-sia, tapi kurang maksimal. kita dengan yang kita bayar itu kita dapatnya nggak 100% itu. Jadi Nggak optimal. itu kan sayang, kalau dioptimalkan itu akan lebih baik dan manfaatnya bisa dirasakan juga lebih banyak. Oke. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harus dicek dulu sebelum upgrade. Mungkin ada treatment-treatment tertentu yang harus dilakukan. Nah, kemudian kalau kita bicara soal rentang waktu ke depan nih Pak Mahendra, ini kira-kira tren masa depan dalam pelumasan hidrolik itu sendiri, dari pelumas pintar hingga solusi berbasis bio itu seperti apa? Pelumas pintar dan berbasis bio ya. Jadi kalau ke depannya itu banyak concern masalah lingkungan ya. Pertama masalah limbah. Oke. Tadi juga dibahas masalah bocor. Hidroliknya mungkin kalau di manufacturing plant dia bocor, tumpah ke lantai ya. Walaupun itu berbahaya, tapi tumpah ke lantai. Tapi kalau bayangkan kalau di mining, kebayangkan kalau misalnya bocor tumpahnya kemana gitu kan. Ke tanah gitu ya. Ke tanah, ke serat, dan itu bisa mungkin masuk ke air, mungkin mengotori sumber air segala macam. Jadi itu merupakan sesuatu yang harus dihindari. Kalaupun tumpah, bagaimana meminimalkan dampaknya. Jadi tren kedepannya adalah untuk menciptakan oli hidrolik yang memang jauh lebih ramah lingkungan. Contohnya menggunakan aditif-aditif yang mungkin punya dampak negatif pada lingkungan itu mulai berangsur-angsur mulai ditinggalkan, mulai dicari alternatifnya, supaya baik penanganan limbah dan bocoran itu tidak berdampak yang signifikan, dampaknya tidak sebesar saat inilah. Jadi tren ke depan rekan-rekan tuh mulai sadar terhadap lingkungan. Dan kedua tentunya ke depan itu mesin akan selalu semakin kecil, semakin compact dengan output yang sama atau bahkan lebih besar. Jadi bayangkan aja dengan sesuatu yang lebih kecil dia harus punya output yang lebih besar, maka beban dari si pelumas hidrolik itu akan lebih besar lagi. Jadi dia harus lebih tahan lagi segala macam. Dan tentunya efisiensi yang dicapai juga harus tinggi. Jadi banyak oli-oli hidrolik yang diciptakan dengan teknologi atau fitur-fitur seperti mampu menghemat energi dan sebagainya, atau mampu menjaga kekentalan dan sebagainya gitu ya. Itu menjadi tren di masa depan juga. Tapi Karena faktanya di lapangan sekarang? Faktanya di lapangan saya lihat sudah mulai banyak peraturan sih. Jadi regulasi-regulasi terkait sudah ada juga berarti Pak? Sudah ada pelumas yang aman diciptakan dengan aditif-aditif yang punya dampak lebih rendah kepada lingkungannya. Masih ada dampaknya tapi dikurangi dengan pelan-pelan dikurangi. Harapannya sih memang ke depannya dampaknya bisa lebih minim lah ya dari pelumas ini. Kalau dari segi harganya sendiri? Kalau segi harga nih pertanyaan yang tricky juga nih. Tapi kalau harga ya pasti menyesuaikan. Menyesuaikan sesuai kebutuhan. Tapi mungkin untuk Bapak Ibu ya, rekan-rekan yang sekarang ada di industri pertambangan, apakah sudah banyak menggunakan oli-oli yang lebih ramah lingkungan? Karena yang saya tangkap dari tadi penjelasan Pak Mahendra, kayaknya teman-teman atau rekan-rekan yang di pertambangan ini justru lebih banyak bisa mengkontaminasi ke lingkungan ya. Karena kan tadi kalau tumpah langsung ke tanah. Ya itu bisa jadi satu pertimbangan ya. Tapi saya yakin bahwa ada regulasi yang perlu dipatuhi dan ada yang mengatur itu. Jadi dengan adanya itu teman-teman pasti akan lebih concern lagi mengenai hal tersebut. Mungkin sebagai penutup perbincangan kita di episode kali ini, ada nggak sih insight-insight atau tips-tips yang ingin Pak Mahendra sampaikan kepada Bapak Ibu di luar sana terkait dengan oli hidrolik? Baik, ya bagus ya. Jadi insight atau beberapa hal yang saya simpulkan dari diskusi hari ini. Pertama, kita harus ketahui benar kebutuhan sistem kita apa, tantangannya apa. Karena nanti pemilihan itu akan menentukan kinerja apa yang bisa kita dapatkan dari oli yang kita gunakan ya, atau dari sistem mesin kita gitu. Jadi bisa baik untuk produktivitas mesin kita. Dan yang terakhir masih terkait dengan kebocoran. Karena kebocoran itu merupakan sebuah kerugian ya. Kerugian yang perlu ditanggulangi. Itu juga bisa diidentifikasi kira-kira mana sistem yang mana kebocoran, karena apa, dan kira-kira bisa dilihat kira-kira penyebabnya apa, dan kira-kira masih mungkin nggak itu untuk dicegah gitu ya. Karena saya pernah hitung kalau nggak salah, sekitar 1 tetes kebocoran setiap menit atau setiap sekian menit gitu ya. Itu bisa dalam waktu berapa bulan itu bisa sama dengan 1 drum oli. Jadi sekian mili kalau kita biarkan tetes tanpa ada perlakuan khusus, itu kita bisa kehilangan dalam jangka waktu panjang, itu kehilangan sesuatu yang cukup lumayan besar nih.
Iya, menarik sekali dan itu dia Bapak Ibu pembahasan kita di hari ini. Semoga saja insight dan cerita yang telah kami bagikan bisa membuka pandangan baru tentang pentingnya pelumasan cerdas dalam menjaga performa mesin. Dan ingat, di balik setiap tenaga besar selalu ada pelumasan yang lebih pintar. Teknologi, ketelitian dan pengetahuan yang menjaga dunia industri untuk tetap bergerak. Dan pastinya Bapak Ibu semua jangan lupa untuk terus ikuti episode berikutnya karena kami masih punya banyak sekali topik-topik menarik yang akan kami bahas yang pastinya bisa menjadi inspirasi untuk pekerjaan Anda semua. Akhir kata saya Mangi Vera Chong pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you and bye-bye.